Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pelajaran matematika. Semoga kalian tetap sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan perbandingan yang kemarin. Kalau kemarin jenis perbandingan yang kita bahas masih perbandingan senilai, sekarang jenis perbandingan yang kedua yang akan kita bahas adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Contoh di kehidupan sehari-hari adalah seperti ini. Ketika kalian berpergian dengan orang tua, misal kalian pergi ke suatu tempat, jaraknya cukup jauh, kalian menempuhnya dengan kecepatan misalnya 100 km per jam, itu kalian butuh waktunya 3 jam. Nah, berarti kalau kalian kecepatannya dikurangi atau kecepatannya 80 km per jam, berarti kalian akan sampai ke tempat tujuan pun juga akan semakin lama, berarti kalian butuh waktu yang lama. Jadi intinya, apabila kalian semakin cepat, maka akan semakin sampai. Tapi kalau semakin lama, maka waktu yang diperlukan juga akan semakin lama. Kita langsung ke contohnya, contoh perbandingan berbalik nilai. Misal, sebuah kereta api berjalan selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata 56 km per jam. Jika kereta api yang lain dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4, tentukan kecepatan rata-ratanya. Berarti di sini ada dua kereta. Yang pertama 5 jam jaraknya dengan kecepatan 56, sedangkan kereta yang kedua itu waktunya hanya 4 jam. Berarti kalian disuruh cari kecepatan rata-rata untuk kereta yang kedua. Nah, di sini kita bisa lihat 5 jam tadi menempuh jaraknya 56 km per jam. Sedangkan 4 jam karena belum tahu, kita tulis di sini X kilometer per jam. Maka kita bisa tulis perbandingannya seperti ini. Sama seperti dengan perbandingan yang senilai kemarin, berarti ini harus sama. Kalau dia dibandingkan jam per jam, berarti harus atasnya jam, bawahnya juga jam. Kalau di sini kilometer, berarti bawahnya juga harus kilometer. Bedanya kalau di sini yang ditanyakan ini dia harus berlawanan arah dengan yang diketahui tadi. Jadi misal ini 5 jam menempuhnya 56 km. Jadi kita harus tulis di sini 5, tapi 56-nya di bawah. Kalau senilai kemarin kan, kalau ininya di atas berarti ini juga di atas. Tapi kalau berbalik nilai dia harus berbalik nilainya. Kalau di sini yang diketahui di atas, yang diketahui juga harus di bawah. Juga sama, ini 4 jam, atasnya X. Nah, sampai sini kita berlaku cara yang sama seperti kemarin, harus kita kalikan silang. Berarti 4 kita kalikan X, 5 kita kalikan 56. 4 kali X adalah 4X, sama dengan 5 kali 56 adalah 280. Jadi X nya sama dengan 280 dibagi 4, X nya sama dengan 70. Jadi, jika kereta api yang lain dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam, maka kecepatan rata-ratanya harus 70 km per jam. Nah, kan bisa lihat kan, kalau 5 jam tadi kecepatannya harus 56, sedangkan kalau dia semakin cepat sampainya, kecepatannya harus 70 km per jam. Perbandingan selanjutnya adalah perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contoh perbandingan bertingkat, perbandingan buku Nadia banding Arsya sama dengan 3 banding 4, dan buku Arsya banding Adit sama dengan 5 banding 6. Jika buku Nadia 45, berapa buku Arsya dan Adit? Nah, di sini tadi artinya bertingkat itu salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Nah, di sini ada 2 perbandingan. Mana aja, Bu? Perbandingan Nadia banding Arsya dan Arsya banding Adit. Kalau ada soal seperti ini, cara cari yang pertama adalah kita cari dulu yang sama. Di sini ada Nadia, ada Arsya. Di sini juga ada Arsya, ada Adit. Berarti di soal ini ada satu nama yang sama, yaitu Arsya.
Ini kita jawab, berarti kita samakan dulu nilainya Arsya. Oke, kita tulis dulu soalnya. Tadi Nadia banding Arsya, kemudian Arsya banding Adit. Nadia banding Arsya adalah 3 banding 4, kemudian Arsya banding Adit adalah 5 banding 6. Karena di sini yang sama adalah Arsya, jadi kita lingkari Arsyanya. Arsanya sama, kita lingkari, 4 sama 5-nya juga kita lingkari. Kemudian baru kita kalikan 4 kita kalikan 5, 5 juga kita kalikan 4. Berarti di sini 4 kali 5. Kenapa, Bu? Karena ini kan sama. Karena di sini kita cari samakan nilainya Arsya terlebih dahulu. Berarti 4 kita kalikan 5. Kemudian yang sebelah kanan juga sama. Berarti 5 dikali 4. Ini nanti Nah, ini nanti akan bertemunya seperti ini. Jadi Arsya nilainya 20. Dari mana? Dari kita samakan nilai yang tadi. 5 kali 4 dengan 4 kali 5 kan hasilnya sama, yaitu 20. Berarti kita sudah selesai cara yang pertama. Kemudian yang cara yang kedua, karena yang belakang sudah kita kalikan 5, otomatis yang depan harus juga dikalikan 5. Berarti 5 dikalikan 3. Ini nanti akan bertemu nilainya Nadia, yaitu 15. Kemudian yang belakang ini, karena tadi yang belakang Arsya sudah kita kalikan 4, berarti Adit juga harus dikalikan 4. Berarti 4 dikalikan 6 adalah nilai Adit 24. Nah, jadi di sini kita dapat Nadia banding Arsya. Nadia tadi 15, Arsya tadi 20, berarti 15 banding 20 kita kecilkan atau kita sederhanakan. Kita bagi 5, 15 bagi 5 adalah 3, 20 bagi 5 adalah 4. Kemudian Arsya dan Adit. Arsya ini 20, Aditnya 24, berarti 20 banding 24. Ini kita kecilkan atau kita sederhanakan, kita bagi 4. 20 bagi 4 adalah 5, 24 bagi 4 adalah 6. Kemudian yang terakhir adalah Nadia banding Adit. Nadia tadi 15, Adit tadi 24. Berarti 15 dibagi 2 banding 24 sama dengan 5 banding 8. Ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 3. Oke, kemudian cara yang selanjutnya, karena yang diketahui buku Nadia, maka Nadia kita jadikan penyebut untuk menentukan bagian masing-masing. Buku Nadia tadi di soal kan sudah kita tahu. Jadi buku Arsya, Nadia banding Arsya, karena yang ditanyakan Arsya dulu, berarti kita cari yang Nadia banding Arsya ini. Berarti Nadia banding Arsya, Nadia yang jadi penyebut, Nadianya 3, Arsyanya 4, karena penyebut Nadia berarti berada di bawah. 4/3 dikali 45. 45 ini nanti diketahui dari soal. Nah, setelah itu kita bisa coret-coret. 45 kita bagi 3 adalah 15. Kemudian 4 kali 15 sama dengan 62. Jadi sekarang kita cari buku Adit. Buku Adit tetap sama, pakai perbandingan Nadia. Nadia tetap kita jadikan penyebut. Ini kan kita cari yang perbandingan Nadia dan Adit. Berarti 8/5 dikali 45. Ini kita bisa coret 5, kita coret dengan 45. Jadinya 9, jadi sama dengan 8 kali 9 sama dengan 72 buah. Jadi buku Arsya 60 buah dan buku Adit 72 buah. Oke, sekian dari Bu Anissa. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Bu Anissa Giri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.